Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz Fakhri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita melanjutkan bahasan dari risalah yaitu Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Aqidah Imam Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi, sebagaimana dia tulis dalam buku-bukunya seperti kitab Al-Umdah dan Risalah, aw rawaha anhu talamidhuhu, atau yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Kita masuk pada bab yang baru, bab Maja'a 'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi dhabitil bid'ati wa dhammi ahliha. Bab tentang riwayat-riwayat dari Imam Syafi'i tentang definisi bid'ah dan celaan terhadap para pelaku bid'ah. An Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullahu taala qala, dari murid Imam Syafi'i, beliau berkata, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, al-muhdatsatu minal umuri darban. Sesungguhnya perkara-perkara yang baru itu ada dua model. Ahaduhuma, yang pertama, ma uhditha yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an, yaitu perkara yang diada-adakan yang menyelisih Al-Qur'an atau menyelisih sunnah atau menyelisihi athar dari sahabat atau menyelisih ijma' para ulama. Fa hadzal bid'atu dhalalah, maka ini adalah bid'ah yang sesat. Wa tsaniyah, adapun perkara yang baru yang kedua, ma uhditsa minal khair, yaitu perkara baik yang diada-adakan, la khilafa fihi li wahidin min hadza, dan tidak ada penyelisihan terhadap salah satu dari perkara-perkara tersebut, tidak menyelisih Al-Qur'an, tidak menyelisih sunnah, tidak menyelisih athar, tidak menyelisih ijma'. Fa hadhi muhdatsatun ghairu madhmumah, maka ini perkara baru yang tidak tercela. Waqad qala Umar radhiyallahu anhu pernah berkata fi qiyami syahri Ramadan, tentang salat tarawih bulan Ramadan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik bid'ah adalah ini, yakni annaha muhdatsatun lam takun, yaitu ini perkara baru yang sebelumnya tidak ada. Wa in kanat falaysa fiha raddun lima madha, dan ini tanpa ada bantahan terhadap penyelisihan terhadap perkara yang telah lalu. Kemudian an Harmalah bin Yahya, dari Harmalah bin Yahya, qala sami'tu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yaqul, kata Harmalah bin Yahya, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua. Yang pertama bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji. Yang kedua bid'atun madhmumah, bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud, semua bid'ah yang sesuai dengan sunnah maka dia terpuji. Wa ma khalafa sunnata fahuwa madhmum, dan yang menyelisih sunnah adalah perkara yang tercela. Wa ihtajja bi qouli Umar bin Khattab fi qiyam Ramadan, dan Imam Syafi'i berdalil, berargumentasi dengan perkataan Umar bin Khattab tentang salat tarawih, di mana Umar berkata, ni'matil bid'atu hiya, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Wa an Rabi' bin Sulaiman, dari Rabi' bin Sulaiman fi wasiyatil Imam Syafi'i allati quri'at alaihi wa ana hadir, tentang wasiat Imam Syafi'i yang dibacakan di hadapan Imam Syafi'i dan aku hadir, kata Rabi' bin Sulaiman. Wa annahu yusi nafsahu wa jama'atan man sami'a wasiyatahu bi ihlali ma ahallallahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih thumma ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Syafi'i mewasiatkan kepada dirinya dan kepada para jamaah yang hadir yang mendengarkan wasiatnya untuk menghalalkan apa yang Allah halalkan melalui Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahrimi ma harramallahu fil kitabi tsumma fis sunnah, demikian juga mengharamkan apa yang Allah haramkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wala yujawizuna dzalika ila ghairihi, dan jangan melampaui Al-Qur'an dan sunnah kepada yang lainnya. Fa inna mujawazatahu tarku fardillah, karena melampaui atau melanggar Al-Qur'an dan sunnah adalah meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Wa tarku ma khalafal kitab wa sunnah, dan ini juga bentuk meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah. Wa huma minal muhdatsat, ya, dan keduanya perkara ini adalah termasuk
perkara-perkara yang baru, yaitu melampaui Al-Qur'an dan Sunnah juga perkara yang baru, dan menyelisihi dan meninggalkan dan menyelisihi apa yang dari Al-Qur'an dan Sunnah juga perkara yang baru. Sehingga dua-duanya merupakan perkara yang baru. Di sini nukilan-nukilan tadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya bid'ah ada dua. Yang pertama bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang kedua adalah bid'ah yang tercela. Dan yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Dalilnya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang salat tarawih, di mana Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini ya. Dan kita tahu salat tarawih itu bukan perkara bid'ah secara syar'i, tapi dia adalah bid'ah secara bahasa. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan salat tarawih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih beberapa hari, ya. Kemudian Rasulullah SAW tinggalkan. Hal ini karena Rasulullah SAW takut diwajibkan kepada para sahabat. Sampai para sahabat berkumpul ingin salat tarawih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah SAW tinggalkan karena Rasulullah SAW takut diwajibkan. Karena syariat bukan di tangan Nabi, tapi syariat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah khawatir kalau sudah melanggengkan sesuatu nanti Allah wajibkan, dan itu akan memberatkan umatnya. Oleh karenanya Nabi SAW sengaja meninggalkan salat tarawih berjamaah, padahal beliau sudah melaksanakan salat tarawih beberapa hari bersama para sahabat. Kekhawatiran Nabi SAW ini setelah Nabi meninggal maka sudah selesai. Karena ketika Nabi SAW sudah meninggal, tidak akan ada lagi perubahan syariat. Tidak akan ada lagi perubahan syariat karena syariat sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, sehingga tidak mungkin ada perubahan. Ketika Nabi SAW sudah meninggal, masuklah zaman masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sekitar 2 tahun. Dan ketika itu orang-orang di malam-malam bulan Ramadan tetap salat tarawih tapi sendiri-sendiri tidak berjamaah. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak sempat mengumpulkan masyarakat untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Hal ini karena beliau radhiyallahu anhu sibuk dengan gejolak yang timbul setelah wafatnya Nabi, di mana muncul orang-orang banyak yang murtad baik mengikuti nabi-nabi baru, di antara juga ada yang murtad karena mengatakan zakat tidak wajib lagi, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sibuk menyiapkan pasukan-pasukan untuk menyerang orang-orang yang murtad tersebut, sehingga beliau tidak sempat untuk melaksanakan salat tarawih karena kesibukan beliau. Ada hal-hal yang lebih besar yang beliau harus fokus. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, masuk pada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu perkara lebih tentram, lebih nyaman, terjadi futuhat di mana kaum muslimin ekspansi, kemudian Islam semakin berkembang. Suatu hari Umar bin Khattab keluar dan melihat orang-orang salat di Masjid Nabawi tapi berpisah-pisah, ada yang salat sendiri, ada yang mungkin berapa orang berjamaah, jamaah kecil-kecil. Maka Umar punya ide untuk mengumpulkan mereka semua, dipimpin oleh sahabat misalnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya didirikanlah salat tarawih ya di Masjid Nabawi. Ketika melihat orang-orang salat di awal malam salat tarawih, Umar bin Khattab mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan tidak ada yang mengingkari perbuatan Umar mengumpulkan orang-orang untuk salat tarawih ketika itu berjamaah. Kenapa? Karena memang ini pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Rasulullah SAW khawatir diwajibkan. Dan setelah Rasulullah SAW meninggal, kekhawatiran tersebut tidak ada. Seandainya salat tarawih dilakukan tiap hari tidak bakalan diwajibkan karena syariat sudah selesai dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini dipahami oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam, perkataan Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua, maksudnya bid'ah secara bahasa, bid'ah secara bahasa. Dan demikian juga yang disebutkan oleh para ulama, seperti contohnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari jilid 13 halaman 253, beliau menjelaskan tentang makna bid'ah secara bahasa maupun secara syar'i. Kata beliau, al-muhdatsat bi fathid dal jam'ul muhdatsa awal muradu biha ma uhdits. Perkara-perkara baru, yaitu yang perkara yang diadakan, walaysa lahu aslun fi syara'.
dan tidak ada asalnya, dasarnya dalam syariat. Wa yusamma fi urfi syara' bid'ah. Dalam syariat dinamakan dengan bid'ah. Wa ma kana lahu aslun yadullu alaihi syara' falaysa bi bid'ah. Segala perkara yang ada dalilnya maka itu bukan bid'ah. Fal bid'ah fi urfi syara' madhmumun bi khilafil lughah. Maka bid'ah dalam syariat tercela, berbeda dengan bid'ah secara bahasa. Ya, berbeda dengan secara bahasa. Fa inna kulla syai'in uhditha ala ghairi mithalin yusamma bid'ah sawa'un kana mahmudan aw madhmuman. Adapun secara bahasa, segala perkara yang dilakukan yang belum ada contoh sebelumnya, ini definisi Ibnu Hajar, segala perkara yang tentang agama yang diada-adakan belum ada contoh sebelumnya maka dinamakan dengan bid'ah, terkadang baik sama saja baik atau buruk. Jadi di sini Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan kalau bid'ah secara syariat tidak ada yang baik, semuanya tercela. Tapi bid'ah secara bahasa ada yang baik dan ada yang tercela. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama besar di mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah halaman 206, beliau berkata anal bid'atu syar'iyyata la takunu illa dhalalatan bi khilafil lughawiyyah. Bid'ah secara syariat itu pasti sesat. Berbeda dengan bid'ah secara bahasa, maka ada yang baik, maka ada yang buruk. Taib, apa yang dimaksud dengan bid'ah secara bahasa dan apa yang dimaksud dengan bid'ah secara syar'i? Adapun bid'ah secara syar'i, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah taala, bahwasanya bid'ah yaitu tariqatun mukhtara'ah, ya. Yaitu kata Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam, tariqatun fid din mukhtara'ah, yaitu perkara baru dalam agama yang dibuat-buat. Tudahi at-tariqata syar'iyyah, yang akhirnya menyaingi tariqah yang syar'i, yaitu ibadah yang dibuat-buat menyaingi ibadah atau mirip-mirip dengan ibadah yang syar'i. Yuqsadu bisuluki 'alaiha ma yuqsadu bisuluki bi tariqat syar'iyyah. Yang dibuat-buat, yang dimaksud untuk dilakukan sebagaimana dilakukannya ibadah. Itu ibadah yang tidak ada tapi dibuat-buat tanpa ada dasar, kemudian dibuat-buat akhirnya dilakukan. Inilah bid'ah secara syar'i. Bid'ah secara syar'i seperti misalnya dicontohkan oleh Al-Imam Nawawi dan juga Al-Iz bin Abdissalam, ulama-ulama Syafi'iyah. Mereka mencontohkan di antaranya adalah salat raghaib. Salat raghaib itu adalah salat yang dikerjakan kalau tidak salah di satu malam di bulan Rajab, di maghrib, ada berapa rakaat dilakukan, disebut dengan salat raghaib. Mungkin nanti akan kita sebutkan contohnya. Ini salat yang tidak ada contohnya sama sekali, kemudian dibuat-buat semacam suatu ibadah yang baru, ini disebut bid'ah. Ini bid'ah tercela. Disebut salat raghaib, ya. Demikian juga misalnya Imam Nawawi menyebutkan salat malam nisfu Sya'ban. Salat nisfu Sya'ban, yaitu di malam nisfu Sya'ban seorang bangun kemudian bikin salat misalnya 100 rakaat atau sekian rakaat. Ini tidak contohnya sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuat seperti suatu kegiatan baru, ritual baru. Jadi kalau gampangannya kita bilang bid'ah yang syar'i itu ritual yang dibuat dalam rangka untuk mencari pahala, ritual. Ya, itu disebut dengan secara sederhana kalau kita mau ringkaskan perkataan Imam Syafi'i, tariqatun fid din mukhtara'ah. Tariqatun fid din itu jalan dalam agama yang dibuat, maksudnya ritual baru yang dibuat yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud untuk meraih pahala dengan menjalankan ritual tersebut. Seperti tadi ritual salat nisfu Sya'ban, ritual salat ar-raghaib, ya. Seperti juga dalam mazhab Syafi'i ritual kumpul-kumpul setelah kematian, ya, makan-makan setelah kematian juga ritual yang disebut bid'ah oleh mazhab Syafi'i, dan banyak hal yang nanti mungkin akan kita contohkan. Ini namanya bid'ah secara syar'i, ritual baru dalam rangka untuk mencari pahala. Adapun bid'ah secara bahasa itu segala perkara baru yang terkait dengan agama, yang sebelumnya belum pernah diadakan, diadakan, ya. Ini saya akan sebutkan, ya.
definisi yang disebutkan oleh misalnya Al-Iz bin Abdissalam, ya. Kita kembali kepada ulama Syafi'iyah karena mereka yang paling paham tentang perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Bahwasanya bid'ah secara bahasa maksudnya berbeda, ya. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwasanya bid'ah secara syar'i tadi ritual baru ini semuanya tercela, tidak ada yang terpuji. Dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi dan berdasarkan praktek salaf. Contoh hadis Nabi, Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan ada bid'ah yang baik. Rasulullah SAW mengatakan dalam lafalnya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di neraka jahannam. Rasulullah SAW tidak pernah mengecualikan. Jadi bid'ah menurut syariat semuanya tercela. Dan hadis-hadis Nabi SAW semuanya menunjukkan tercelanya bid'ah tanpa ada pengecualian. Kemudian juga sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Para sahabat juga ketika berbicara tentang bid'ah, mereka tanpa pengecualian. Contoh seperti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, disebutkan ada orang ketika salat zuhur atau salat asar melakukan taswib. Ya, melakukan taswib yaitu ada yang keluar kemudian menyuruh orang untuk salat. Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan, mari kita keluar dari masjid ini karena ini adalah bid'ah. Ya. Saya bacakan nukilannya biar jelas insyaallah taala. Nah, ini contohnya, ya. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani meriwayatkan sunannya dari Mujahid, dia berkata, kuntu ma Ibnu Umar, aku bersama Ibnu Umar, fathawwaba rajulun fi dhuhr awil asr. Maka ada seorang melakukan taswib dalam salat zuhur, salat asar. Taswib maksudnya apa? Yaitu maksudnya seorang berteriak, ya. Dia pergi ke pintu masjid kemudian dia mengatakan salat rahimakumullah, ayo salat. Ternyata ketika Ibnu Umar pergi ke masjid, ada seorang melakukan demikian di pintu masjid, zuhur dan salat. Maka Ibnu Umar berkata, faqala ukhruj bina, ayo kita keluar. Fa inna hadhihi bid'ah, ini adalah bid'ah. Ya. Jadi dia seperti, kita tahu taswib yang ada cuma di salat subuh, as-salatu khairum minan naum, itu ada. Tapi dalam salat-salat yang lainnya cukup azan, tidak perlu sebelum azan seorang pergi ke pintu kemudian teriak, ayo salat. Seakan-akan mendobeli azan atau double azannya. Ini Ibnu Umar tidak suka, kemudian mengatakan ukhruj bina fa inna hadhihi bid'ah, keluar, ini adalah bid'ah. Ini contoh. Demikian juga kalau kita lihat apa salahnya? Kalau kita melihat secara logika, apa salahnya seorang kemudian keluar di masjid, di pintu teriak, ayo salat. Ternyata Ibnu Umar menganggap ini seperti ritual yang menyaingi azan, mendahului atau membersamai azan. Maka dibilang kita keluar, ini bid'ah. Demikian juga dari Nafi' radhiyallahu rahimahullah, dia berkata, ya, ini hadis riwayat Tirmizi dan dengan sanad yang hasan, anna rajulan atasa ila jambi Ibnu Umar faqala alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar, kemudian dia berkata alhamdulillah. Bukan cuma alhamdulillah saja, kemudian dia bertambah, dia mengatakan wassalamu ala Rasulillah, salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Umar pun menegur, ya. Kemudian menegur, walaisa hakadha allamana Rasulullah. Kata Ibnu Umar, bukan begini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan alhamdulillah atau alhamdulillah kulli hal. Adapun alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, maka ini ditegur oleh Ibnu Umar. Kita tahu mengucapkan salam kepada Nabi disyariatkan, bersalawat kepada Nabi kapan saja disyariatkan. Tetapi ketika salawat atau salam tersebut digandengkan sebagai ritual zikir setelah bersin, maka ini diingkari oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Padahal boleh-boleh saja sekarang kalau kita memakai logika, boleh-boleh saja orang mengucapkan salam kepada Nabi. Boleh kapan saja, tapi ketika jadi ritual sebagai zikir setelah bersin, maka ini diingkari oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwasanya sebagian orang ketika bersin kemudian dia baca alhamdulillah alamin, kemudian melanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Ini juga dia mikir, acim alhamdulillah alamin, kemudian lanjut ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Atau ada yang bersin acim asyhadu an la ilaha illallah, bukan berhamdalah tapi
bertasyahud, bersyahadah. Ini juga tidak ada contohnya ya. Demikian juga di antara dalil bahwasanya para sahabat sepakat namanya bid'ah cuma satu model secara syariat, yaitu bid'ah, tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah tercela, adalah yang dilakukan juga oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat-riwayat dia mengingkari, dia mengatakan bid'ah tercela ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u, kata Ibnu Mas'ud. Qad kufitum, sudah cukup ya. Ikuti saja sunnah Nabi dan jangan bikin hal-hal yang baru. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupkan. Itu sudah cukup yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu bikin bid'ah-bid'ah yang baru. Ya. Demikian juga Ibnu Umar dalam riwayat mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Seluruh bid'ah adalah sesat meskipun manusia menganggapnya baik, ya. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Seluruh bid'ah adalah sesat meskipun dipandang oleh manusia dengan pandangan itu adalah hal yang baik. Di antara contoh yang paling kuat akan hal ini adalah sikap Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika dilaporkan kepadanya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu melaporkan bahwasanya Ibnu Umar di masjid ada orang yang kumpul, mereka rame-rame, kemudian mereka bertasbih dipimpin oleh satu orang. Ada yang mengatakan sabbihu mi'ah, ayo bertakbir 100 kali. Allahu akbar, rame-rame. Kemudian halilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat kondisi ini, maka dia pun kaget. Kemudian dia pun datang menegur mereka, ya. Dia berkata, "Ma hadzal ladzi arakum tasnaun?" Ini orang lagi zikir rame-rame, zikir berjamaah 100 kali. La ilaha illallah, rame-rame la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian 100 kali lagi takbir, Allahu akbar, Allah. Ada yang pimpin, bikin paduan suara. Tasbih subhanallah, subhanallah, rame-rame. Maka Ibnu Mas'ud mengingkari. Ibnu Mas'ud sahabat senior, dia berkata, "Ma hadzal ladzi arakum tasnaun?" Apa ini yang kalian lakukan, yang aku lihat kalian kerjakan? Qalu ya Aba Abdullah, atau ya Abu Abdurrahman, hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Ini cuma kerikil yang kami gunakan untuk menghitung takbir, tasbih dan tahlil. Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitung saja dosa-dosa kalian. Aku menjamin bahwasanya tidak ada keburukan kalian tidak ada kebaikan kalian yang sia-sia. Di antara amal soleh adalah mengingat-ingat keburukan. Mengingat keburukan itu hisab ini berpahala daripada kalian zikir seperti itu. Seakan-akan Ibnu Mas'ud mengatakan demikian. Kalian hitung aja dosa-dosa kalian, itu saya jamin bahwasanya tidak akan ada dosa kebaikan kalian yang hilang. Kemudian dia berkata, "Wahai hakum ya ummat Muhammadin ma asra'a halakatakum." Celaka kalian wahai umat Muhammad. Kasihan kalian umat Muhammad. Betapa cepat kebinasaan kalian. Haula'i sahabatu nabiyyikum mutawafirun. Para sahabat masih banyak di sekeliling. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubla. Pakaian Nabi masih belum rusak, masih ada. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan bejana-bejana Nabi belum pecah. Sementara kalian sudah seperti ini bikin ibadah-ibadah baru. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muftatihu babi dhalalah. Perhatikan perkataan Ibnu Mas'ud. Sungguhnya kalian ini yang zikir berjamaah rame-rame ini merasa berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad. Ini konsekuensi melakukan bid'ah. Dia merasa apa yang dilakukan lebih baik daripada Muhammad. Muhammad SAW tidak mencontohkan, dia bikin ritual baru. Berarti kalian ini berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad, au muftatihu babi dhalalah, atau kalian telah membuka pintu kesesatan. Kemudian mereka akhirnya ketika ditegur oleh Ibnu Mas'ud, mereka berkata, "Wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair." Wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, kami melakukan ini tidaklah kami berkehendak kecuali kebaikan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa kam min muridin khair lil khair lan yusibahu. Betapa banyak orang ingin kebaikan ternyata tidak mendapatkannya. Ini semua yang saya sebutkan dalil dari perbuatan sahabat, ya. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, mereka ketika berbicara tentang bid'ah yang merupakan secara definisi syar'i ritual, mereka menganggap semuanya adalah sesat, ya. Semuanya sesat, tidak ada yang baik, semuanya buruk. Meskipun secara logika itu semua baik, ya. Apa coba yang tadi Ibnu Umar
Semua yang ditegur semua kalau kita secara logika baik. Ibnu Umar apa yang ditegur Ibnu Umar? Ditegur orang tatkala setelah azan zuhur, asar dia ke pintu teriak-teriak, "Ayo salat, salat, ayo salat." Tapi Ibnu Umar mengatakan, "Ayo kita keluar, ini bid'ah." Kenapa? Karena teriak-teriak seperti itu menyaingi azan. Sudah azan cukup. Rasulullah sudah mensyariatkan azan, ngapain tambah-tambahin seperti itu? Kalau kita mau logika, itu perkara baik, ya perkara baik tapi tidak dicontohkan. Jadi ritual, ditinggal. Demikian juga ada orang bersin, alhamdulillah, assalamu ala rasulillah. Bukankah mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi dianjurkan? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepada Nabi, ya. Terus tapi masalahnya ketika dia menjadikan salam kepada Nabi sebagai ritual zikir menggandengkan alhamdulillah, orang yang berzikir setelah bersin, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Ketika dijadikan ritual maka ini bid'ah. Maka ditegur oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, "Maha kadza allamana Rasulullah sallam." Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Ibnu Hajar menyebutkan sebagian orang ketika bersin dia baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, bukan alhamdulillah saja, ini juga tidak benar. Demikian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menegur orang yang berzikir rame-rame berjamaah. Kalau kita lihat apa salahnya daripada ngelamun, daripada bicara yang tidak-tidak, mending kita berzikir rame-rame. Pakai kerikil 100 kali rame-rame, subhanallah, subhanallah. Tapi ternyata itu dianggap bid'ah oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud mengingkari dengan keras. Ya, dengan mengatakan kalian cuma dua kemungkinan. Pertama, agama kalian lebih baik daripada agama Nabi Muhammad, atau kalian buka pintu-pintu kesesatan. Nah, ritual dalam agama semuanya tidak boleh. Tidak ada ritual dalam agama. Karena itu adalah bid'ah secara syariat dan itu adalah sesat. Kalau kita tidak mengatakan demikian, maka orang akan berkreasi dalam melakukan ibadah. Orang akan melakukan kreasi beribadah. Seandainya ada orang misalnya seperti tawaf sekarang. Kita tahu kalau tawaf, kita cuma ada 2 rakaat setelah tawaf, tidak ada 2 rakaat setelah sa'i, tidak ada. Seandainya ada orang bikin umrah model baru, setelah tawaf 2 rakaat, setelah sa'i juga 2 rakaat. Apakah benar atau tidak? Kita bilang tidak benar, kita pasti tegur. Kenapa? Karena tidak disyariatkan 2 rakaat setelah sa'i. Tidak ada, yang ada setelah sa'i kita bertahalul, cukur rambut. Ya. Kalau ada yang bikin kita bilang bid'ah, enggak boleh. Loh kenapa, ini kan baik, salat kan baik, apalagi di Masjidil Haram, kita bilang enggak boleh. Kau nambah-nambahin ritual umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, karena kalau tidak begitu maka semua orang bisa bikin kreasi. Karena lihat orang sekarang zikir loncat-loncat, zikir joget-joget, bikin zikir hu dengan macam-macam, mereka berkreasi. Ini semua tidak ada. Contohnya ini adalah bid'ah secara syar'i dan semuanya adalah sesat berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah sesat, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan amalan, ritual amalan yang tidak pernah kami contohkan maka tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama maka tertolak. Demikian juga praktik para sahabat, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, semuanya mengatakan bid'ah semuanya sesat jika dimaksud adalah ritual ibadah. Nah, bid'ah yang terbagi dua, sebagian penjelasan Imam Syafi'i adalah bid'ah yang terkait dengan bahasa, Apa bedanya kalau bid'ah terkait dengan bahasa, ya, adalah perkara baru dalam agama, ya, yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada yang merupakan ritual, yang itu merupakan tercela, dan ada yang bukan ritual, tetapi merupakan sarana. Ya, jadi perkara baru dalam agama ada 2 model, ini secara bahasa. Ada yang merupakan ritual dan itu tercela, dan ada yang bukan merupakan ritual seperti sarana-sarana. Ya. Makanya para ulama seperti ulama Syafi'i, Ali bin Abdus Salam ketika mendefinisikan bid'ah, beliau mengatakan hiya fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasul. Itu perbuatan dalam Qaidul Ahkam, beliau berkata fi Masalihil Anam, hiya fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasul, yaitu perbuatan yang belum ada di zaman Rasulullah. Perbuatan tersebut umum, kadang terkait ritual, kadang terkait sarana. Ya. Demikian juga Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang bid'ah dalam kitabnya Tahdzib Asma wal Lughat, beliau berkata, ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah, yaitu membuat suatu perkara baru yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini definisi bid'ah menurut ulama besar dari mazhab Syafi'i, Al-Aziz bin Abdus Salam dan juga Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dari sini Al-Aziz bin Abdus Salam dalam kitabnya Qaidul Ahkam, ya. Sebentar.
Al-Alis bin Abdul Salam wafat 660 Hijriah dalam kitabnya Qawaidul Ahkam ya. 660 Hijriah. Beliau membagi bid'ah, jadi dia termasuk ulama Syafi'iyah yang awal-awal 660 Hijriah. Beliau bagi bid'ah menjadi 5 hukum ya. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang mustahab, ada bid'ah yang mubah, ada yang bid'ah yang makruh dan ada bid'ah yang haram. Seperti hukum fikih, beliau bagi bid'ah menjadi 5. Ini semua menunjukkan beliau menunjukkan bid'ah yang dimaksud oleh beliau adalah bid'ah secara bahasa, karena bid'ah secara bahasa bisa dibagi-bagi. Adapun bid'ah secara syariat, ritual semuanya sesat, tidak ada yang baik. Tapi kemudian beliau menyebutkan contoh bid'ah yang haram. Di antaranya mazhab Qadariyah, itu akidah Qadariyah, mazhab Jabariyah, mazhab Murji'ah. Kata beliau membantah bid'ah ini termasuk wajib. Ini bid'ah yang haram. Contoh bid'ah yang mustahab. Contohnya beliau mengatakan buat sekolah-sekolah, buat jembatan-jembatan, buat pondok-pondok ya. Salat tarawih. Kemudian juga misalnya ini contohnya ini contoh bid'ah yang mustahab. Jadi zaman Nabi tidak ada pondok. Taib. Pondok itu ritual atau sarana? Pondok itu bukan ritual, pondok itu sarana. Kalau sarana kita di luar pembahasan. Ya, yang kita bicara bikin ritual baru yang tidak di zaman Nabi. Semua ritual baru yang tidak di zaman Nabi, maka itulah bid'ah yang sesat. Enggak mungkin di zaman Nabi tidak disyariatkan kemudian sekarang menjadi sunnah, enggak mungkin. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, beliau berkata, "Man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang menganggap perkara bid'ah adalah baik, maka dia telah menganggap Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah Allah. Yaitu ada perkara yang Nabi tidak tahu, kemudian dia tahu, atau ada perkara yang Nabi sembunyikan, kemudian dia tampakkan sekarang. Konsekuensi dari orang bikin ritual baru atau pemikiran baru menunjukkan bahwasanya Nabi tidak jujur, ada yang disembunyikan. Kemudian dia yang menunjukkan yang disembunyikan. Makanya Imam Malik mengatakan, siapa yang membuat bid'ah dan dia anggap baik, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW telah berkhianat terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna Allah taala yaqul, kata Imam Malik. Karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka tidak perlu ada tambah-tambahan lagi. Maka Imam Malik kemudian berkomentar, "Fama lam yakun yauma idzin dinan, falan yakun al-yauma dinan." Apa yang di zaman Nabi Muhammad bukan agama, tidak mungkin sekarang agama. Tidak mungkin. Tidak mungkin satu ritual misalnya di zaman Nabi bukan agama kok sekarang jadi agama. Contoh seperti misalnya acara tahlilan kumpul-kumpul, bagi-bagi buat acara makan-makan. Di zaman Nabi itu bukan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, paman-pamannya, sahabat-sahabatnya, pamannya Hamzah meninggal di zaman Nabi, para sahabat banyak meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman para sahabat juga demikian, istri mereka meninggal, suami mereka meninggal, teman mereka meninggal, tetangga mereka meninggal. Kemudian juga di zaman tabi'in, kemudian tabi'in semua di zaman Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Banyak orang yang meninggal, namun tidak ada yang melakukan apa? Ritual namanya tahlilan. Ritual namanya tahlilan. Tapi kalau di zaman Nabi ini bukan agama, kok sekarang jadi wajib? Aneh ya. Ini contoh, ini logika Imam Malik. Di zaman Nabi bukan agama, maka harusnya zaman sekarang juga bukan agama. Apa yang di zaman Nabi merupakan agama, sekarang juga merupakan agama. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, seharusnya sekarang bukan agama. Seharusnya sekarang bukan agama. Karena kalau Anda mengatakan sekarang adalah agama, berarti Nabi SAW dulu tidak melakukannya. Berarti Nabi terluput. Berarti agama yang dipraktekkan Nabi tidak sempurna. Agama yang dipraktekkan para sahabat tidak sempurna. Agama yang dipraktekkan oleh para tabi'in, para a'imah, semua tidak sempurna. Kamu agama yang sempurna. Kamu melakukan suatu perbuatan ritual yang Nabi tidak pernah mengenalnya. Oleh karenanya dalam mazhab Syafi'i, saya sudah nukil dalam buku saya ya. Ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Tahlilan adalah bid'ah, disebut bid'ah. Tahlilan adalah bid'ah. Maka seorang hendaknya berpikir logis ya. Kita bukan ikut perasaan, kita beragama dengan dalil dan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Taib adapun bid'ah mustahab tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi terkait sarana-sarana ya. Seperti apa? Seperti bikin jembatan, bikin sekolah-sekolah. Di zaman Nabi enggak ada sekolah-sekolah ya. Kemudian beliau sebutkan bid'ah yang mubah, bid'ah yang makruh beliau sebutkan ya. Contoh-contoh bid'ah yang makruh seperti menghiasi Al-Qur'an dengan menghiasi Al-Qur'an, menghiasi masjid-masjid ya.
Beliau mengatakan apa namanya? Saya ingin cari apa namanya? Bentar ya. Jadi beliau sebutkan bahwasanya jadi beliau sebutkan di sini di antara bid'ah yang makruh seperti menghiasi mushaf, menghiasi masjid-masjid yang berlebihan, tentunya perkara-perkara yang makruh ya. Beliau sebutkan bid'ah-bid'ah yang mubah, di antaranya berjabat tangan setelah salat subuh dan salat asar, berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman yang lezat-lezat, demikian juga berlebih-lebihan dalam pakaian tempat tinggal ya. Ini semua adalah bid'ah-bid'ah yang mubah ya. Kemudian beliau juga sebutkan tentang bid'ah-bid'ah yang wajib ya. Bid'ah-bid'ah yang wajib ya. Seperti misalnya ilmu jarh wa ta'dil ya, ilmu jarh wa ta'dil, kemudian ilmu usul fikih. Ilmu jarh wa ta'dil ini tentang biografi rawi. Ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi harus ada di zaman sekarang untuk mengetahui tentang hadis ini sahih atau tidak. Di zaman Nabi tidak diperlukan karena para sahabat langsung terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pendusta di zaman tersebut. Ketika semakin jauh dari zaman Nabi banyak perawi-perawi perlu diperiksa. Nah, ilmu yang mempelajari tentang rawi-rawi ini disebut ilmu jarh wa ta'dil, itu adalah contoh bid'ah yang wajib. Dari sini kita tahu bahwasanya Alis bin Abdissalam ketika menyebutkan bid'ah secara bahasa maka dia bagi bid'ah menjadi 5 model, ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram ya. Dan kalau kita perhatikan bid'ah yang beliau sebut tentang mustahab dan bid'ah yang wajib ini semua masalah terkait dengan masalah mursalah, yaitu perkara-perkara yang terkait dengan sarana. Seperti tadi contohnya apa? Membuat pondok misalnya ya, membuat pondok, kemudian tadi ilmu nahwu sharaf ini sarana untuk belajar bahasa Arab. Contoh bikin jembatan-jembatan. Kemudian contohnya seperti di zaman Abu Bakar dan Umar mengkodifikasikan Al-Quran yang tadinya tersebar dijadikan satu. Ini semua adalah sarana. Bukan bikin ritual ibadah baru. Bukan bikin ritual ibadah baru. Ketika dia menyebut tentang bid'ah yang wajib atau bid'ah yang sunnah ya. Dari sini tahu bahwasanya wallahu alam perkataan Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan dalam perkataannya bid'ah ada 2. Pertama bid'ah yang terpuji dan kedua adalah bid'ah yang tercela. Maksud beliau adalah bid'ah secara bahasa, yaitu perkara baru dalam agama itu yang tidak ada di zaman Nabi ada 2. Ada yang bid'ah tercela, yaitu ritual-ritual, pemikiran-pemikiran baru, akidah-akidah yang baru, dan ada bid'ah yang terpuji terkait dengan sarana-sarana seperti ilmu nahwu sharaf, kemudian atau sunnah yang tadinya tidak dihidupkan lagi seperti salat tarawih ya. Jadi bukan ritual baru yang tidak ada sama sekali. Imam Syafi'i tidak pernah mencontohkan demikian. Menguatkan akan hal ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mengatakan Imam Syafi'i membolehkan bid'ah hasanah karena perkataan ini, saya bilang datangkan contoh bid'ah hasanah yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i terkait dengan ritual. Mana ya? Imam Syafi'i pernah bikin bid'ah mana? Bahkan kalau kita perhatikan fikih Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ketat dalam beberapa permasalahan ya. Contoh misalnya ya. Imam Syafi'i ya, menganggap bahwasanya mengirim pahala bacaan Quran kepada mayat tidak sampai. Artinya dia tidak sembarangan, dia tidak mengatakan ayo kita bikin kreasi mengirim pahala baca Al-Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ya, kenapa? Karena dia merasa tidak ada dalilnya dan ini yang dipahami oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah wa allaisa lil insani illa ma sa'a,
bahwasanya manusia tidak mendapatkan pahala kecuali yang dia usahakan, maka kemudian Ibnu Katsir menyebutkan inilah pendapat Imam Syafi'i bahwasanya mengirim pahala ya, atau salat untuk mayat ini tidak sampai. Tidak sampai. Dan juga dinukil oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata, "Amma salatu was-saumu fa madhhabu Syafi'i wa jami'ir ulama annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit." Adapun salat dan puasa, maka menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama bahwasanya pahalanya tidak sampai. Pahalanya tidak sampai. Kemudian beliau berkata lagi, "Wa amma qiraatul Qur'an." Ini nukil oleh Imam Nawawi. "Wa amma qiraatul Qur'an fal masyhur min mazhab Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit." Adapun baca Al-Qur'an pahalanya tidak sampai kepada mayat menurut mazhab yang masyhur dari Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i tidak bahkan ketat dalam sebagian hal ya. Contoh Imam Syafi'i melarang meninggikan kuburan dan dijadikan sebagai masjid atau tempat ibadah. Kata beliau, wa akrahu dalam dinukil oleh Imam Nawawi, wa akrahu an yu'azzam makhluqun hatta yuj'ala qabruhu masjidan makhafatal fitnati alaihi wa ala man ba'dahu minan nas. Aku tidak suka, aku benci makhluk diagungkan sampai kuburannya dijadikan masjid. Imam Syafi'i enggak suka. Dijadikan tempat ibadah, masjid dibangun masjid di kuburan, masjid dibangun di kuburan, tidak boleh. Makhafatal fitnah alaih, aku khawatir fitnah terhadap dia ya. Dan juga orang yang datang setelahnya ya, khawatir terjerumus dalam hal-hal yang tidak dibenarkan ya. Kemudian juga Imam Syafi'i dinukil oleh Abu Syamah. Kata beliau, kata Imam Syafi'i dinukil oleh Abu Syamah, wa akrahu an yattakhidha rajulu shauma syahrin yukmiluhu kama yukmilu Ramadan. Aku tidak suka ada orang yang puasa sebulan penuh seperti puasa bulan Ramadan. Wa kadzalika yaumin min bainil ayyam qala wa inna makarhitu li yata'assa rajulun jahilun fa yadhunnu anna dzalika wajibun aw fi'lun hasan. Atau dia mengkhususkan ada satu hari dia puasa, dia khususkan puasa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, misalnya khusus puasa hari Rabu, khusus puasa hari ini yang tidak dicontohkan oleh Nabi, dikhawatirkan akan diikuti oleh orang-orang yang lain. Dalam kitab Al-Ba'its Al-Inkari Bid'ah wal Hawadits karya Abu Syamah ya. Kemudian juga dalam kitab Al-Um, perhatikan. Kata Imam Syafi'i, wa ahibbu an yakhlusal imam an yukhallisul imam al-khutbah bihamdillah wa salatu ala rasulih wal idha wal qiraah wa la yazid ala dhalik. Kata Imam Syafi'i, aku suka imam khutbah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan mau'izah yaitu nasihat, ada bacaan Quran dan tidak tambah-tambah ya. Kemudian beliau berkata ya, menyebutkan dalil beliau, akhbarana Abdul Majid an Ibnu Jurayj qala qultu li Atha' ma alladhi ara an-nas yad'una bihi fil khutbah yauma idzin. Kenapa aku lihat orang-orang berdoa ketika khutbah? Abalaghaka anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada dalil dari Nabi kalau berkhutbah beliau berdoa? Au aman ba'da Nabi alaihi salatu wasallam, ataukah para sahabat kalau dalam khutbah mereka berdoa? Qala la, kata Atha' tidak ada. Innama uhdits, ini perkara baru. Innama kanatil khutbatu tadhkiran, khutbah itu untuk mengingatkan, bukan untuk berdoa. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, fa in da'a li ahadin ba'ainihi aw ala ahadin karihtuhu. Kalau ada orang ketika berkhutbah kemudian dia berdoa kepada seorang, maka aku tidak suka dengan hal tersebut. Walam takun alaihi i'adah, tapi dia tidak perlu mengulangi khutbahnya. Di sini perhatikan, Imam Syafi'i terikat dengan sunnah. Dia bahkan menganjurkan kalau orang khutbah tidak usah doa-doa. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya dari Nabi dan tidak ada dalilnya dari para sahabat. Saya ingin menyampaikan bagaimana Imam Syafi'i terikat dengan apa? Dengan dalil. Demikian juga Imam Syafi'i tidak suka kalau orang berzikir berjamaah dengan atau Imam Syafi'i memilih kalau orang setelah salat berzikir imam dan makmum pelan-pelan. Kata Imam Syafi'i, wa akhtaru lil imami wal ma'mum an yadhkurallaha ba'da al-insiraf min as-salat wa yukhfiyani dzikr. Yang aku pilih untuk imam dan makmum agar mereka setelah salat mereka berzikir kepada Allah, wa yukhfiyani dzikr, dan mereka pelan-pelan ketika berzikir. Illa ayyakuna imamun yuhibbu an yu'allim minhu yuta'allamu minhu fayajhar hatta yara annahu qad tu'allima minhu thumma yusir. Kata Imam Syafi'i, kecuali seorang imam yang ingin mengajarkan zikir, maka dia boleh berzikir dengan keras-keras. Kalau makmumnya sudah paham, maka tidak perlu lagi berzikir keras-keras. Ini dalil bahwa Imam Syafi'i terikat dengan dalil.
Dia tidak sembarang untuk mengatakan boleh begini sepuasnya, silakan berkreasi zikir model apa. Tidak, beliau tidak demikian. Ya. Demikian juga bahkan dalam masalah misalnya menyembelih ketika untuk korban untuk mayat. Apa hukumnya? Menurut mazhab Syafi'i bahwasanya tidak boleh seorang berkorban untuk atas nama mayat kecuali mayatnya berwasiat atau dari harta mayat tersebut. Adapun dia tidak pernah berwasiat, kita menyembelih atas nama mayat, maka ini tidak syar'i. Kenapa tidak ada contohnya? Tidak ada contohnya. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dalam hal-hal ibadah beliau tidak sembarang. Makanya saya bilang kalau ada orang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan boleh bid'ah sana, saya bilang datangkan contohnya. Datangkan contohnya ya. Maka yang benar bahwasanya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bid'ah ada dua. Adalah bid'ah termasuk yang terkait dengan bahasa. Yaitu bid'ah perkara-perkara baru yang terkait dengan ritual ya, atau menghidupkan sunnah yang sudah mati ya. Selama tidak melanggar syariat maka itu dianjurkan seperti tadi mengkodifikasikan Al-Qur'an ya. Di zaman Nabi tidak ada Al-Qur'an terpisah-pisah, tidak disatukan. Kenapa tidak disatukan? Karena Al-Qur'an masih terus turun. Tidak mungkin disatukan ketika di zaman Nabi. Dan bisa jadi ada nasikh mansuh, bisa jadi berubah, makanya tidak bisa disatukan. Setelah Nabi meninggal, sudah Al-Quran tidak akan berubah lagi, tidak akan tambah, tidak ada pengurangan, maka dikodifikasikan. Itu pun Abu Bakar ketika akan mengkodifikasikan Al-Quran, beliau takut. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Padahal mengkodifikasi Al-Quran cuma masalah sarana. Itu pun Abu Bakar takut. Sampai Abu Bakar diskusi sama Umar, sampai akhirnya Abu Bakar pun melakukannya. Bukan sembarang bikin bid'ah, bikin apa, enggak. Kalau ritual hati-hati ya. Demikian juga misal ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil untuk mengenal hadis sahih atau dhaif. Di zaman Nabi tidak ada, memang tidak perlu. Zaman sekarang itu perlu, bahkan wajib ya. Contohnya juga misalnya ilmu nahwu saraf. Ini perkara disunahkan agar orang bisa belajar apa? Bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu nahwu dan saraf. Ilmu usul fikih di zaman Nabi tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat ahli bahasa, mereka tidak perlu usul fikih, mereka sudah ngerti hukum-hukum. Zaman sekarang orang tidak ngerti, maka perlu diajarkan tentang usul fikih, bagaimana cara mengambil hukum dari dalil-dalil. Ini perkara baru namun dianjurkan. Nah, seperti ini tidak ada jadi masalah. Ini boleh. Yang jadi masalah bikin ritual-ritual baru yang sekarang kita lihat tidak ada batasannya orang melakukannya. Jadi sehingga tahu bahwasanya bid'ah terkait dengan syariat maka semuanya tercela. Dan siapa yang melakukan bid'ah pada dasarnya ada konsekuensi yang buruk bagi orang yang melakukan bid'ah hasanah. Yaitu ritual ya, bukan masalah sarana. Di antaranya berarti dia menganggap agama ini belum sempurna. Sehingga dia menyempurnakan dengan bid'ah tersebut. Dan agama tidak bakalan sempurna sampai muncul bid'ah yang terakhir baru agama itu sempurna. Yang kedua kata Imam Malik tadi, siapa yang membuat bid'ah hasanah berarti dia menganggap Rasulullah SAW tidak amanah. Faqad khana risalah. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti Rasulullah tidak amanah. Ada ilmu atau ada ibadah yang Rasulullah sembunyikan dan dia tahu. Dan dia tahu ini konsekuensinya. Kemudian yang berikutnya, konsekuensi berikutnya, berarti dia telah melakukan satu ibadah yang luput, tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabatnya. Sehingga Nabi dan para sahabat tidak pernah mendapatkan pahala ibadah tersebut sementara dia memiliki ibadah tersebut ya. Kemudian kalau kita mengatakan boleh bid'ah hasanah, maka semua orang akan liar. Karena semua orang pelaku bid'ah menganggap apa yang dilakukan baik. Qadariyah tidak meyakini bid'ah qadariyah kecuali menganggap itu baik. Khawarij menganggap perbuatannya baik. Murji'ah menganggap perbuatannya baik. Sufi-sufi yang ekstrim menganggap semua perbuatan baik. Kita enggak bakalan bisa melarang mereka. Karena dia akan bilang, menurut kamu baik, menurut kami juga baik. Kenapa kalian melarang aku untuk melakukan bid'ah-bid'ah? Karena menurut kami baik. Ini konsekuensi kalau membalikan bid'ah apa? Bid'ah hasanah ya. Dan tadi agama tidak sempurna kecuali muncul bid'ah yang paling terakhir. Setiap saat ada orang bikin bid'ah, maka agama Islam berarti belum sempurna sampai muncul bid'ah yang terakhir baru agama itu sempurna ya. Ya. Dan tadi yang paling parah adalah mewajibkan hal-hal yang tidak diwajibkan di zaman Nabi. Di zaman sekarang ini ada bid'ah-bid'ah, di zaman Nabi tidak ada. Sekarang jadi wajib seperti tahlilan. Jadi wajib. Bahkan sebagian tempat misalnya di zaman Nabi tidak ada maulid, dianggap sekarang maulid menjadi wajib. Bagaimana Rasulullah para sahabat tidak melakukan maulid kemudian sekarang dianggap wajib. Ini perkara yang menakjubkan. Tahlilan dianggap wajib. Sampai ada sebagian orang ketika tidak tahlilan tidak boleh dikuburkan di daerah situ. Kenapa dia tidak tahlilan? Ya subhanallah, dulu zaman Nabi tidak ada. Bagaimana kemudian sekarang dianggap wajib? Yang tidak tahlilan maka tidak boleh dikuburkan di situ. Ini
hal yang berlebihan dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menutup pintu bid'ah, maka Islam menjadi murni. Islam menjadi murni. Kita kembali kepada Islam menurut Muhammad Nabi dan para sahabatnya. Tidak perlu ditambah-tambah. Yang sudah ada saja, yang sunnah-sunnah sudah terlalu banyak. Kita tidak akan pernah bisa selesai melaksanakannya. Maka tidak perlu kita tambah lagi perkara-perkara yang baru yang tidak ada contohnya. Karena membuka perkara-perkara baru akan membuat liar orang-orang melakukan bid'ah yang dia sukai. Dan kita lihat sekarang semua orang punya ritual sendiri, acara sendiri, bid'ah sendiri. Bebas orang melakukannya, tidak terikat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.